Sidang pra-peradilan kasus penggelapan yang dilaporkan Rizky Febian dengan terdakwa Teddy Pradiana menciptakan drama menarik di Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu. Kekasih mahal ini yang akrab disapa Iki itu hadir didampingi oleh ayah dan adik kandungnya Anti Sutisna alias Sule dan Putri Delina. Sementara Teddy yang merupakan bekas ayah sambung Iki dan Putdel hadir bersama Wati Tresnawati, kuasa hukumnya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi itu, Sule dan Putdel turut bersaksi di depan majelis hakim, melengkapi keterangan Iki yang juga berstatus sebagai saksi dan pelapor. Dalam sidang yang berlangsung tertutup itu, juga hadir mantan sopir almarhumah Lina Jubaida, yaitu Asep Hermanto alias Kang Encep. Dari informasi Kang Encep lah, Iki dan Putdel mengetahui penggelapan yang dilakukan Teddy terhadap sejumlah aset milik Iki yang dititipkan kepada almarhumah ibundanya. Lanjut. Sehat selalu. Minuman Iki ada 5, yaitu Rizky Febian, Putri Delina, Sule, Pak Asep Hermanto atau Ecep ya, sama yang kelima Butet mantan pegawai almarhum. Keterangan saksi sih kalau saya ambil kesimpulan, jadi keterangan saksi itu hampir semuanya berawal dari keterangan Pak Asep Hermanto, supir gitu kan. Jadi semua saksi itu mengetahui kejadian itu dari Pak Asep. Jadi saksi istilahnya kan testimonium di auditu, jadi hanya mendengar dari sepihak gitu kan ya, dari Pak Asep Hermanto sendiri. Penggelapan berapa? 5 miliar. Dari pihak polisian lihat tabungan saya juga dilihatin nggak ada yang dilaporkan 5 miliar, 30 miliar, nggak ada. Gitu. Cuma narasinya mungkin beberapa netizen atau blogger dibikin ruwet, bikin campur aduk, ya ini kayak begitu kan. Ya, usai sidang, sayangnya Iki, Putdel, dan Sule tidak berkenan diwawancarai. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pihak Teddy untuk mengklarifikasi berita simpang siur yang selama beredar di depan awak media. Menurut Wati Tresnawati, dari kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan Iki, yang awalnya terdiri dari penggelapan sebuah villa, kos-kosan, rekening tabungan, dan sebuah mobil yang diproses pihak berwajib dan sampai ke persidangan, hanya kasus penggelapan mobil senilai 120 juta. Mobil itu dijual Teddy sebulan setelah Lina meninggal untuk membayar utang bersama di sebuah bank. Tapi benarkah utang di sebuah bank swasta itu atas nama Teddy, bukan atas nama Lina? Enggak, yang masuk perkara ini mobil dulu. Bukan mobil dulu Bu, cuman mobil yang naik. Iya. Jadi awal itu memang terkait ada kos-kosan, ada Villa Bandung Indah, dan mobil. Ini 3 objek ya yang waktu itu dilaporkan awal oleh Rizky Febian. Tapi yang berhasil naik ke penyidikan dan proses persidangan hanya mobil Kijang Innova. Yang lainnya tidak ada bukti penuntutan. Mobil PKB-nya sendiri atas nama siapa? Atas nama Lina, iya, almarhum gitu kan. Jadi Pak Teddy itu berani menjual, kenapa? Karena pada saat itu atas nama almarhum dan diserahkan oleh Pak Ecep untuk ya kalau mau jual nggak apa-apa katanya gitu kan, karena ini untuk membayar utang almarhum yang ke Bank Panin dan utang dia minta juga untuk utang pribadi gitu kan. Nah, keterangan Pak Asep Hermanto sendiri tadi memang ada yang sangkal ya bahwa terkait saran dari penjualan mobil itu, keterangan dari terdakwa yaitu dari Pak Asep Hermanto sendiri, karena pada saat BPKB jadi dibalik nama atas nama almarhum itu BPKB diserahkan kepada Teddy. Nah, jadi keterangan dari terdakwa bahwa Pak Asep itu menyarankan kepada Teddy untuk menjual, kemudian dia juga meminta uang untuk melunasi hutang pribadinya ke Bank Mega. Gitu.
tapi disangkal bahwa uang itu katanya diminta bukan untuk bukan terkait penjualan mobil, tapi terkait pesangon gitu. Padahal dimintanya setelah almarhum meninggal. Kalau yang pas dijual mobil Innova itu atas nama almarhumah. Nah, dari almarhumah itu sebelumnya bantu temennya buat investasi di grosiran di Banjaran. Waktu itu ada pinjam ke bank gitu. Jadi pinjam itu bukan pure buat almarhumah sendiri sih, cuman temennya dibantuin gitu buat grosiran yang di sana, yang di pas meninggal kan selaku yang ditinggal atau apa bilangnya, yang keluarga yang ada wajib buat melunasi utangnya gitu. Akhirnya mobil yang itu dijual buat melunasin itu, dan akhirnya yang nominal yang itu balik lagi dari pengembalian dari grosiran itu sekitar 150 udah dititipin Teh Putri uangnya. Jadi ada yang kemarin itu yang Innova itu emang dijual juga, itu ada buktinya bahwa itu buat lunasan utang. Kata Pak Asep, dia bilang bahwa Lina nggak punya utang, Bu. Iya, kalau misalkan nggak punya utang ya saya nggak tahu ya, tapi buktinya ada. Nanti saya hadirkan pada saat keterangan terdakwa. Jadi almarhum itu ketika sebelum meninggal itu punya utang meskipun di bank itu atas nama terdakwa, karena yang meminjam itu almarhum. Namanya utang itu kan ada utang bersama, ada piutang bersama gitu kan. Nah, ini yang dimaksud adalah utang bersama. Jadi dipinjam ketika mereka sedang berumah tangga. Lebih lanjut, Wati mengungkapkan meski Lina wafat pada 4 Januari 2020 silam, utang bersama itu harus dibayar. Itu sebabnya Teddy terpaksa menjual mobil jenis MPV yang BPKB-nya atas nama Lina. Hanya saja, yang membuat Iki berang saat hendak menjual mobil itu, Teddy tidak minta izin pada dirinya. Meski mobil itu BPKB-nya atas nama almarhumah ibundanya, mobil itu dibeli dari hasil perasan keringat Iki di industri hiburan. Menurut Iki, sejak tahun 2014 saat dirinya baru meretas karir di industri hiburan, semua penghasilannya dititipkan kepada ibundanya. Hal itu dilakukan Iki lantaran saat itu usianya baru 16 tahun yang notabene belum punya KTP dan cukup umur untuk membuka rekening deposito. Karena percaya pada ibu kandungnya sendiri, sampai tahun 2018, Iki mempercayakan ibundanya untuk mengelola asetnya dengan dibelikan villa, kos-kosan, dan beberapa bidang tanah di Bandung. Tentang ke kalau Iki sebagai lawyer, jadi selebihnya biarkan dari pihak lawyer saja yang melanjutkan. Apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah, itu karena rumah kos itu diakui oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah, itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Kalau memang ada haknya sudah, cuma kan tetap masih ikutin proses yang ada, jalanin dulu, terus juga kita harus cari tahu dulu. Terus dari pihak kepolisian juga kan nggak segampang yang orang-orang pikirkan, pasti ada prosesnya dulu, ada step by step dulu. Penguasaan aset yang emang pranikah. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Sayangnya ketika orang tuanya bercerai pada 2019 dan akhirnya Bunda Lina menikah dengan Teddy Pardiana, Iki tidak lagi menitipkan penghasilannya kepada sang bunda. Kata keterangan terdakwa, utangnya dipakai buat peminjaman modal ke bank, ke Cikupung. Ke Cikupung itu kan. Tadi juga Cikupung itu. Nah, tadi juga ada keterangan bahwa Cikupung menyerahkan uang kepada Putri untuk pelunasan utangnya dia gitu.
sebetulnya pertanyaan saya cuma satu ya tadi terkait pada saat almarhum bercerai dengan saudara Sule itu, apakah almarhum membawa harta bersama atau harta bawaan pribadi? Nah, awalnya keterangan beliau tidak menyatakan iya, katanya tidak punya apa-apa. Tapi saya dasar-dasar karena ada artikel juga yang menyatakan bahwa almarhum dia punya usaha atau memang punya aset, akhirnya beliau menyatakan bahwa memang punya aset. Jadi saya perlu tekankan di sini bahwa ketika bercerai almarhum itu tidak dianggapkan sekarang dianggap tidak punya apa-apa, kenyataannya kan dia juga punya aset gitu kan. Lalu benarkah saat ibundanya masih terikat pernikahan dengan Teddy, Iki merasa dipersulit oleh Teddy saat ia ingin mengambil sejumlah aset yang dititipkan kepada ibundanya itu? Kalau itu saya kan udah pendelegasian sepenuhnya ke lawyer saya. Jadi dari lawyer saya sendiri yang memperjuangkan biar semuanya yang dituduhkan atau disangkakan biar dibilangnya saya sendiri bisa mendapat keadilan gitu. Ini sih nggak ada etikat baik-baik, maksudnya dari pihak mereka juga nggak ada membicarakan atau gimana ke Iki ataupun etikat baik, ngechat atau apapun nggak ada. Jadi kalau dari aku ya ikutin aja proses yang sedang berjalan ya. Kalau dari aku jadi itu kali ya. Belum pernah dari yang sebelumnya juga yang sebelumnya sebelum dari ini kan sempat kita sempat nawarin untuk mediasi. Pokoknya kalian nonton lah ya. Pokoknya kalian nanti lihat pasti ada sesuatu hal yang ya Allah apa ya. Kepergian Lina Jubaida semakin memanaskan perseteruan Iki dengan Teddy. Iki yang sempat tidak percaya ibundanya meninggal secara wajar, bahkan meminta makam ibundanya dibongkar untuk kepentingan autopsi ulang. Dari kasus pertama aja itu, saya pernah dilaporin sama pihak dari sana, dilaporin bahwa pembunuhan berencana pasal 338 atau 340. Nah itu saya sendiri, dan akhirnya hasil dari otopsi itu kan keluar 3 minggu kemudian, itu tanggal 21 Maret udah keluar dari Polrestabes dan emang terbukti tidak bersalah, emang pure itu sakit gitu. Masa sih seorang Rizky Febian tega ibaratnya melaporkan dan akhirnya tega kalau secara ini kan kelihatan kalau Sogul Adabnya memandikan mayat itu kan harus lemah lembut. Nah ini apalagi di otopsi, ngeri-ngeri gimana gitu ya, apalagi ibunya tahu kan otopsi kayak gimana. Nah saya sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Meski pihak forensik akhirnya menyatakan bahwa ibundanya meninggal secara wajar, Iki tidak lantas percaya pada Teddy. Terlebih belum sebulan ibundanya meninggal, Teddy sudah menjual aset-aset milik ibundanya. Jika terbukti bersalah dan diganjar hukuman penjara, apakah Teddy rela putri sematawayangnya dirawat Iki dan Putdel? Tetap aja sama si Dede, kalau ini ya lumayan nyita energinya Kak gitu. Kalau ini berjalan udah dari tanggal 25 ya, awal start, sebelum sekarang bulan Agustus. Udah hampir 2 bulan lebih saya alhamdulillah juga nggak pernah absen. Senin sama Kamis masuk terus ibaratnya wajib lapornya, jadi tetap saya berusaha kooperatif. Kita juga merasa udah 3 tahun prosesnya, lama banget secara materi, waktu semua menyita energi yang besar. Saya juga merasa dirugikan. Nah emang posisinya pingin semua masalah beres biar almarhumnya tenang di alam sananya.